Tambayung, Lahat, Sumatera Selatan. Oke. Salam kenal Kak Adela. Halo Kak. Iya, baru bisa join sekarang nih. Oke, nggak apa-apa Kak Zaki Saki. Kak Tiara dari Kendari, Sultra. Sultra itu Sulawesi. Sultra itu mana ya Kak ya? Oh, Kak Zaki Sulawesi Saes. Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Oh, Sultra. Oh iya benar. Kalau Kak Zaki, Zaki Saeki dari Kusbang. Oke, halo Kak Zakesa. Ini kita satu pulau Kak. Aku di Jawa Timur, aku di Mojokerto. Kalau Kak Sabrina dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oke. Kalau Mas Fendi dari cabang mana ini, Mas Fendi? Aku dari Braja Mustika, Bogor. Oh, dari Braja Mustika, Bogor. Oke, ini Mas Fendi ada kenal nggak nih Mas? Orang-orang yang ada di sini? Belum pernah ketemu ya. Kak Arini aja yang pernah ketemu ya. Iya, kalau aku sih ini Mas, udah beberapa ada yang sering mendengar ya namanya mungkin karena di grup lumayan aktif gitu ya. Orang-orangnya kayak Kak Zakesa ini aku sering dengar, Kak Vida itu kayaknya dari Blitar ya kalau nggak salah. Terus Kak Rahmadina juga sering dengar. Ya taunya namanya aja Kak. Maksudnya ketemu langsung gitu, belum pernah. Iya, belum pernah ketemu ya. Kita nggak ada gathering satu Indonesia ya Mas ya sayangnya. Boleh nanti kalau saya diundang, saya nanti pakai pesawat saya sendiri nggak apa-apa. Sama jet pribadi dong. Kan lagi musim pakai jet private jet. Pribadi ya. Oh iya. Ups. Harusnya mah tadi nyetel lagunya yang ini Mas agak lain. Oh iya ini Kak Dia dari cabang Denpasar Melati. Oke. Perwakilan dari tiap pulau kayaknya udah lengkap Mas. Kurang Papua aja sih yang aku belum denger ya. Ya, Papua itu ada Padang Bulan kalau tidak salah ya. Iya, Padang Bulan. Padang Bulan. Oke. Ini udah jam 18:35 Mas Fen. Oke. Perlu kita mulai kali ya Mas ya? Boleh. Sambil jalan aja nanti kalau ada yang datang biar langsung menyusul ya. Oke. Ya udah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, jadi untuk hari ini materinya akan dibawakan oleh Mas Fendi ya selaku subjek excellent atau tim pusat ya Mas Fendi itu sebenarnya yang menyusun bahan ajar. Pusat Surya. Iya. Nah, Mas Fendi ini salah satu orang yang membuat bahan ajar, guys. Nah, jadi teman-teman kalau punya masukan, hari ini juga dulu pernah ya. Mas Fendi, ya, dulu pernah ya. Oke, mungkin aku serahin ke Mas Fendi langsung ya, Mas ya. Monggo, Mas Fendi. Oke, terima kasih Kak Arini atas waktunya ya. Jadi teman-teman yang belum kenal, lu nggak bisa di nonaktifkan suara. Oke, udah ya. Nah, salam kenal ya, namaku Fendi, panggilannya Pepen ya. Ini dulu sebenarnya yang ngisi video ruang belajar, kalau teman-teman pernah lihat video ruang belajar ruang guru, nah salah satunya adalah saya yang video-video gitu ya. Sedangkan Kak Arini ini dulu yang bikin bahan ajar, jadi saya itu juniornya Kak Arini kalau bikin bahan ajar ya, teman-teman ya. Saya hanya meneruskan sedikit sekali ya, hanya meneruskan sedikit. Kemudian kalau di cabang itu, teman-teman saya seringnya di cabang Brajamusti Bogor ya. Teman-teman kalau rumahnya dekat sana boleh main hari Rabu dan hari Jumat. Selasa dan Jumat saya di Brajamusti. Kadang kalau hari lainnya saya di Sawo Jajar, di Bogor, Sawo Jajar. Cuman di Sawo Jajar itu jauh teman-teman ya. Jadi saya dekat rumah saya itu di Brajamusti. Nah, hari ini seperti jadwal yang sudah disampaikan di flyer, saya akan membawakan materi yang sebenarnya mungkin sudah sangat familiar ya, ini termokimia. Jadi kita tujuannya sekali lagi adalah refreshment teman-teman ya. Jadi mungkin UKRG kemarin itu adalah banyak yang lupa materinya. Nah, sehingga kita perlu ingetin supaya menghadapi nanti ketika di semester ini ada termokimia kayak ini di kelas 11K13 ya, benar ya? Sudah masuk atau belum ini atau masih di topik pertama?
teman-teman? Kalau aku karena di sini nggak ada K13, jadi aku nggak masuk Mas termo. Oh, ya kalau kurmer atau kurma, namanya sih yang benar itu kurmer atau kurma sih atau kurjol. yang bener yang mana nih Kak? Kurmer ya. Oke. Aku Oh, juga baru dengar kurma sih, Mas. oh iya. Kalau di apa sosmed itu teman-teman suka diplesetin kurjol ya. Tapi itu bukan saya menghina, maksudnya itu apa ya semacam bercandaan aja. Jadi yang aktif, karena saya termasuk yang aktif ngelihat aja nggak komen ya teman-teman ya, bukan suka berperang di sosmed ya. Saya termasuk mendengar aja atau pelihat. Oke. Nah, apakah suara sudah clean and clear? Sudah ya, aman ya. Berarti suara saya ya. Aman, Mas Fen. Oke. Nah, harapan saya hari ini kita bisa 4 teman-teman ya, yaitu menghitung perubahan entalpi reaksi menggunakan data perubahan entalpi standar pembentukan atau pembentukan standar, kemudian data energi ikat, kemudian menggunakan hukum Hess, dan yang terakhir adalah menggunakan teknik kalorimetri atau kalorimeter, ya teman-teman ya. Pasti udah sering nih. Nah, sebelum mulai mau tanya nih teman-teman, pas demam ya, ini hati-hati teman-teman, lagi kalau berita di sosmed itu lagi musim monkeypox ya. Jadi apa namanya Kak hari ini? Cacar monyet. Saya tahun lalu kena cacar biasa, cacar air ya, karena saya belum pernah kena cacar air, itu kecil-kecil. Nah kalau sekarang itu cacarnya gede-gede, segede-gede koin, katanya luka-luka cacarnya itu segede-gede koin gitu dan warnanya hitam. Ada yang sudah melihat cacar monyet, bisa cek teman-teman ya di internet, lagi banyak sekali kasusnya. Nah, kenapa pas kita demam itu justru kita merasa kedinginan gitu? Kenapa? Apa ada yang mau jawab nggak? Kenapa tuh, teman-teman? Halo? Aku nggak bisa ngeliat chat kayaknya, bisa sih. Oh bisa, kayaknya bisa deh. Ada yang mau jawab dalam chat? Oh, nggak ada yang mau jawab. Kak Arini kira-kira tahu nggak kenapa pas kalau kita kemarin kan sempat sakit ya, Kak Arini sudah sembuh ya. Kenapa pas Kak Arini demam itu merasa kedinginan? Kenapa Kak Arini? Kenapa kita merasa kedinginan, menggigil gitu ya, Mas ya? Oh, itu jadi suka selimutan justru kalau pas panas gitu, pas demam badannya. Tubuh kita mengeluarkan panas kali ya. Tubuh kita kehilangan panas ya, makanya kita merasa kedinginan ya. Oke, masuk akal. Benar teman-teman ya. Jadi saat kita demam itu sebenarnya sedang membunuh bakteri. Jadi bakteri itu dalam tubuh kita itu akan mati dengan menaikkan suhu. Jadi tubuh kita itu kayak ada mekanisme pertahanan menaikkan suhu tubuh gitu supaya melawan virus. Benar. Jadi virus tubuh kita itu rata-rata bertahan di suhu 37, 36,5 ya. Pokoknya suhu normal lah. Nah, kalau dinaikkan suhunya oleh tubuh itu kemungkinan bakteri atau virus bakal mati. Nah, kalau nggak mati panas banget. Terus naik sampai 40. Berarti kalau sampai suhu 40 itu belum juga mati virusnya atau bakterinya, nah kemungkinan membutuhkan obat ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu udah dirancang untuk kesehatan, yaitu dengan membunuh penyakit melalui salah satunya ya melalui mekanisme perubahan suhu. Oke. Nah kita akan mempelajari 4 tadi sudah ada bagaimana menentukan perubahan entalpi reaksi itu ada 4 cara ya. Nah udah sebutkan di awal tadi menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar, data energi ikat, hukum Hess dan kalorimetri. Oke. Nah, ini review kayaknya udah pernah dapat ya teman-teman ya. Nah, perubahan entalpi pembentukan standar atau data standar F itu dari kata formation teman-teman ya. Oke. Jadi dia adalah perubahan entalpi yang terjadi pada proses pembentukan 1 mol senyawa. Ingat 1 mol senyawa ini bisa diartikan teman-teman nanti kalau ngajar perlu ditekanin ke siswanya bahwasanya 1 mol di sini artinya yang dibentuk molnya adalah 1 ya. Berarti dalam persamaan reaksi nanti koefisien yang dibentuk itu harus 1 sama dengan 1. Nah,
kebetulan di sini yang dibentuk adalah NaCl, berarti dia adalah 1. Nah, koefisiennya berarti ini udah standar. Nah, standar yang lain syaratnya adalah keadaannya. Nah, di sini keadaan di sini adalah ada yang masih berprasangka dia 0. Apakah ada yang berprasangka ini 0 atau keadaan yang lain? Jadi tekanannya, teman-teman, ini adalah 1 atmosfer. Sedangkan standar di sini itu suhunya, ya kalau teman-teman baca itu adalah 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Nah, jadi teman-teman perlu diperhatikan di situ. Sedangkan di sini ya fasa atau pace dari setiap zat itu adalah sesuai dengan keadaan di suhu tersebut. Nah, berarti misalkan logam natrium itu dia padat ya di suhu 25, kemudian klorin itu juga berwujud gas, sedangkan NaCl pasti berwujud padatan. Nah, delta H-nya negatif, berarti dia melepaskan 410,9 kJ per mol atau tipe dari reaksinya itu adalah eksoterm. Nah, teman-teman perlu menjelaskan makna dari persamaan termokimia ini. Selalu dijelaskan makna positif, negatif, cara membaca reaksi itu seperti ini. Itu penting sekali teman-teman ya. Kita jangan buru-buru, kalau ngajarin ke siswa itu jangan buru-buru untuk menghitung. Nah, pasti kan mereka tuh ngerti apa S, apa G, bahkan kelas 11 itu teman-teman ya, kelas 12 bahkan ya, itu nggak ngerti kalau AQ itu atau larutan ya. Itu kadang mereka nyebutnya masih aqua. Nah, atau kadang-kadang nggak ngerti. Nah, apa tuh Kak ya? Oh, kadang ada yang ketukar liquid sama larutan. L itu dibacanya larutan, padahal itu sebenarnya adalah uh, liquid ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini teman-teman? Aman ya? Oke. Silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung aja open mic, nggak usah ngacung ya. Nggak usah mengacungkan tangan, langsung aja. Nah, ini udah. Oh, langsung gue ulang. Tahan lu, tahan. Aduh. Nah, bagaimana menghitung data perubahan entalpi reaksi dari data, teman-teman? Di sini data perubahan entalpi pembentukan standar sudah disediakan. Nah, jadi teman-teman yang punya bisa cari di internet gitu ya, dari data booklet atau mencari data-data perubahan entalpi perubahan zat. Walaupun sebenarnya nanti datanya juga kadang ada selisih ya teman-teman ya, kadang ada selisih berapa kilojoule, tapi nggak masalah. Yang penting di soalnya teman-teman itu sediakan datanya, karena kita tidak punya data booklet yang baku. Kalau ngajarnya IB atau IGCSE gitu ya, itu ada datanya, punya booklet, jadi mereka punya acuan. Nah, karena kita tidak punya data yang baku, maksudnya itu sumber yang baku, nah teman-teman bisa cantumkan datanya di soal. Oke. Nah, bagaimana menentukannya? Kakak ingetin, saya ingetin. Itu adalah produk dikurangi reaktan. Nah, kadang diberikan ini juga teman-teman ya, singkatan, misalkan di sini kaki, kanan min kiri. Nah, nanti kalau yang satunya lagi yang menggunakan data energi cut itu kika, kiri min kanan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi selalu gunakan jembatan keledai atau cara-cara yang mudah untuk diingat, karena mereka tuh nggak suka ingatan yang panjang-panjang. Carikan yang ringkas. Kita sebagai tutor, sebagai pengajar harus memberikan apa ya, jalan pintas ya, teman-teman. Walaupun itu sebenarnya jalan pintas itu ya kadang baik, kadang tidak. Tapi jelaskan dulu yang baku, kemudian berikan jalan pintas ya. Mereka bisa mengerti dengan mudah. Jangan sampai hanya diberikan jalan pintas ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Yo, langsung soal. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung soal 1. Yo, teman-teman cobain. Silakan jawab di chat ya, teman-teman ya. Persamaan termokimia pembentukan air adalah sebagai berikut. Manakah pernyataan berikut yang benar? Yo, teman-teman. Silakan dari A sampai E ini kira-kira manakah pernyataan berikut yang benar? Silakan jawab di chat aja. Yo, ini bebas ya teman-teman ya, nggak ada penilaian. Nanti nggak ada star champ juga. Nggak ada, jadi jangan khawatir, start jam-nya nggak nambah dan nggak berkurang. Jadi volunteer aja. Oke, ada yang mau jawab nggak ini, teman-teman? Soal 1. B. Oke.
Terus ada lagi, ada yang jawab B, ada yang lagi, teman-teman? Selain B, D. Oh, ada D, ada B, ada D, ada D. Ada lagi yang lain? Ada yang mau jawab selain B dan D? Apa yang ada yang mau jawab C? Mungkin? Oh, tidak ya. Oh, semuanya D. Oke. Jadi di sini teman-teman, kita harus hati-hati ya. Di sini ada unsur ya. Jadi pembentukan itu, oke, terima kasih. Pembentukan itu adalah uus. Nah, kalau ngajarin siswa itu pakainya uus. Unsur-unsur jadi senyawa. Nah, uus ya. Yang uus yang mana nih? Nah, ini unsur, unsur, senyawa. Nah, berarti udah memenuhi uus. Berarti ini adalah reaksi pembentukan, teman-teman ya. Nah, pertanyaannya pembentukan standar nggak? Ingat, kalau pembentukan standar, berarti senyawanya harus satu. Nah, nggak bisa diando ya. Kalau Zoom bisa diando, ini nggak bisa diando. Jadi nyoretnya salah dikit nggak bisa. Ah, ini satu, berarti, oke, berarti yang standar, teman-teman, yang pembentukan standar, berarti teman-teman harus bagi dua, yaitu H2, ya, nggak bisa diando, O2 setengah, nah karena dibagi dua, menjadi H2O, delta H-nya, teman-teman, itu adalah negatif 527, harusnya 72 ya? 5, sebentar, 527 dibagi 2 berapa? Ada yang mau menghitung? 572 dibagi 2. Oh iya, benar. Harusnya itu 572, teman-teman ya. Oke. Ini 572. Oke, kita edit sedikit. 572. Oke. 572. Oke. Nah, di sini 572. Kemudian karena koefisiennya dibagi 2, berarti di sini harus dibagi 2, berarti minus 286. Benar ya, teman-teman ya? Aman ya? Oke. Perhatikan, karena ini pembentukan, berarti, perhatikan di sini, kalor pembentukan air adalah 572 kilojoule. Hati-hati di sini adalah masih koefisiennya sama dengan 2, jadi belum ya teman-teman ya. Jadi ini salahnya harus dibagi 2 dulu seharusnya. Yang B, pada reaksi pembentukan 2 mol air, kalor sebanyak 572 kilojoule mengalir dari lingkungan ke sistem. Ingat, negatif itu berarti kehilangan. Nah, berarti seharusnya dari sistem ke lingkungan. Ini kebalik. Nah, kesalahannya adalah kebalik ya teman-teman ya. Yang C, kalor pembentukan uap air adalah min 286. Uap air atau air? Nah, kalau liquid berarti dia air ya, bukan uap. Uapnya dihapus. Yang D, dalam pembentukan 1 mol air, kalor sebanyak 286 kilojoule telah dilepaskan. Nah, berarti kalau dia dilepaskan, berarti tandanya adalah negatif. Nah, berarti negatif 286 kilojoule per mol. Jadi jawabannya adalah Depok. Oke, aman sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Oke, nggak ada ya? Aman sejahtera ya? Oke, oh lanjut, soal kedua. Silakan teman-teman coba di sini. Diketahui reaksi pembentukan HCl sebagai berikut. Maka perubahan entalpi peruraian. Nah, hati-hati ini yang diminta adalah peruraian ya. Sedangkan yang diketahui adalah pembentukan. Nah, gimana tuh? Kalau diketahui pembentukan, yang ditanya adalah peruraian, teman-teman. Ada yang mau cobain? Silakan dicoba. Ini belum, udah rekam nggak ya? Oke, aman berarti ya. Silakan teman-teman, ada yang mau nyoba? Ada yang mau jawab? Boleh, silakan.
Ini ada hadiahnya Kak Arini ya, kalau aktif ya Kak Arini ya. Ya, betul. Jadi teman-teman kalau mau dapat hadiah, boleh ya. Aktif di kolom chat, boleh. Kalau bisa open mic sih. Monggo Luma- teman-teman. Lumayan hadiahnya Kak Arini ya. Lumayan buat beli permen. Oke, silakan teman-teman yang mau berpendapat tentang soal nomor 2. Yo, ini malam Sabtu kan udah nggak ada jam ngajar kan ya, slow aja ya. Oke, silakan soal nomor 2. Soal 2, nomor 2. Oke. Ini kalau Indonesia Timur sudah selesai kayak jamnya ya, jam waktu pelajaran ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Ada jawaban yang lain. Kenapa jawab D? Kenapa jawab C? ini menarik ya, teman-teman ya. Oke. Oke, ada yang mau jawab lagi selain dua orang yang sudah menjawab di chat? Saya lihat dulu, ada Kak Tiara sama Kak Zakesa, Kak Dina sudah menjawab juga. Yang lain apakah mau menjawab? Tidak. 5, 4, 3, 2, 1. Aku tuh pengen dengar suara teman-teman sebenarnya. Oke teman-teman, nah ini tips dari saya teman-teman ya. Supaya aman, nah ini supaya aman, bawa dulu ke standar, ke koefisien sama dengan 1. Nah berarti buat reaksi pembentukannya standar dulu teman-teman ya. Ini lebih aman, karena koefisiennya dia masih 2. Nggak tahu, aku nulis di mana nih? Nulis di pakai PowerPoint tuh kayak kurang cakep ya. Alasannya. Oke. Oke. Ini berarti setengah dari H2. Nah, gitu teman-teman ya. Setengah dari Cl2 menjadi HCl. Nah, berarti oke. Delta H-nya adalah negatif 184,6/2. Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Kemudian yang ditanya adalah peruraian. Nah, berarti kalau peruraian atau penguraian, peruraian itu berarti dibalik reaksinya ya. Oke. Berarti reaksinya dibalik, bukan pulang ya maksudnya. Berarti HCl jadi setengah H2 plus setengah Cl2. Ini bukan uranium ya, tapi aduh, nggak bisa diandol lagi. Ya, gini ya teman-teman ya. Berarti delta H-nya jadi positif. Ingat kalau dibalik berarti berubah tanda jadi positif 184,6 dibagi 2. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini hasilnya berapa, teman-teman? Ada yang mau ngitung nggak? Berapa positif 184? 92,3 Kak Fen. Oh, thank you. 92,3. Oke. 92,3 kilojoule. Oke. Kemudian, nah di sini menggunakan hukum stoikiometri ya, teman-teman, hukum dasar. Masih ingat nggak? Gay-Lussac, Avogadro. Masih ingat? Masih ingat ya? Yang lupa, boleh diingat. Yang lalu biarlah berlalu ya. Oke, berarti mol dari siapa teman-teman di sini yang dibandingkan adalah HCl ya. Nah, berarti yang dibandingkan adalah HCl dengan O2. Berarti posisinya bebas di sini. Mol O2 per mol HCl boleh juga. Berarti di sini volume HCl per volume dari O2. Ini
pada keadaan yang sama, oke, saya ingetin lagi kalau teman-teman lupa, itu nanti gas-gas akan memiliki perbandingan atau rasio perbandingan volume setara dengan mol. Oke, jadi perbandingan volumenya akan sama dengan perbandingan molnya. Nah, berarti di sini kita coba cari mol dari HCl kan ya, pertanyaannya. Nah, jadi kalau HCl-nya dicari, kita kasih love. Nah, gitu ya. Semoga teman-teman nggak jijik ya. Oke. Eh, berarti di sini mol HCl, oke, dibagi mol O2. Nah, O2 di sini adalah gram per ml ya, teman-teman ya. Yuk kita hitung di sini aja. Tempatnya cari tersepisah biar di situ rapi ya. Mol O2-nya adalah gram per ml. Nah, berarti gramnya hati-hati. Itu suka kepleset teman-teman ya. Berarti 16 gram dibagi 32. Nah, MR-nya 32 bukan 16 ya. Ini juga jebakan dari soal ini. Berarti setengah mol, teman-teman ya. Berarti di sini 0,5 sama dengan volume HCl. Volume HCl itu adalah 6 liter. Oke. Sedangkan mol dari oksigen, volume dari oksigen hanya 1 liter. Nah, berarti mol dari HCl adalah 6 dikali 0,5 ya, teman-teman ya. Berarti adalah 3. Nah, kalau 3 mol dimasukkan ke sini berarti delta H reaksinya adalah mol, karena ini per mol, teman-teman ya, delta H di sini kilojoule per mol, berarti harus dikalikan mol. Nah, berarti 92,3 kilojoule per mol, 3 dikali 92,3. Berapa tuh teman-teman? Belakangnya 9 ya? Wah, cuman ini berarti. Belakangnya 9 itu cuman A. Berarti 276,9 kilojoule. Positif ya? Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Aman ya? Aman Li ya? Ada pertanyaan? Teman-teman silakan. Oh, oke. Silakan di SS boleh. Rekaman ada juga, tenang teman-teman ya. Tapi rekamannya nanti agak belakangan ya ngasihnya. Oke. Jadi bukan kita nggak mau ngasih sekarang, mungkin nanti langsung digabung 4 pertemuan atau 3 pertemuan boleh nanti baru disebar ya. Yuk, soal ketiga. Kita ada 10 ya, 10 kuis teman-teman. Berarti kita udah sepertiga jalan. Yuk, soal 3 silakan dicobain teman-teman. Soal nomor 3. Jadi tipsnya tadi bawa dia ke standar, bawa dia ke koefisien sama dengan 1. Nah, itu tipsnya supaya memudahkan teman-teman juga sampaikan ke anak-anak. Oh, kalau ada reaksi seperti ini, berarti yang menjadi sudut pandang atau point of view, ya sekarang lagi dikit-dikit pakai POV gitu ya. Nah, POV-nya adalah harus koefisiennya sama dengan 1. Nah, POV kita siapa? Yang dikasih tanda love siapa? Ini yang jadi sebenarnya kita. Nah, ini dia. Ini harus koefisiennya dijadikan 1. Itu akan memudahkan dalam langkah berikutnya. Nah, oke, itu tipsnya teman-teman ya. Karena kadang kalau lupa, nanti langsung dikalikan mol, itu bakal berbahaya. Oke, udah kasih tips ya. Oke, silakan. Harusnya ini nggak sulit ya. Yo, silakan. Love-nya dibikin 1 dulu ya, jangan 2 love ya. Love-nya 1 aja ya. Oke. Tapi kalau memaksakan 2 juga boleh, tapi hasil akhirnya dibagi 2. Nah, gitu ya. Yang suka 2 juga boleh, tapi hasil akhirnya tetap dibagi 2. Bagi 2 sama adil ya. Oke. Oke teman-teman silahkan. Ada yang mau jawab? Yo, semangat, semangat. Ada yang ikut demo kemarin teman-teman?
Enggak ya, Kak, ngajar ya, Kak, ya? Ya, oke. Karena Jakarta, teman-teman, kita tidak ngantor karena sedang ramai. Nah, demonya sampai ke Seharjo ya. Bahkan pintu kantor ruang guru itu ditutup, ya, dikunci, tidak boleh terbuka sedikit pun, ya, takut ada yang masuk dan merusak. Oke, teman-teman sudah ada yang mau jawab? Di kolom chat belum ada jawabannya yang mau jawab. Oke, kayak males ngitung ya, Kak, jam segini tuh kayak, aduh. Oke, kita coba ya. E ya. Oke, terima kasih. Kayaknya kita sepakat nih kayaknya E ya. Oke. Nah, ini dijadikan dulu teman-teman, koefisiennya 1 dulu ya. Berarti 1 C2 H2. Oke, thank you. Ditambah 5/2 O2 jadinya 2 CO2 plus H2O. Oke. Nah, delta H-nya berarti kaki apa kika ya? Kika ya. Nah, berarti kika. Kiri kurangin kanan. Kiri, kaki dong, Kak. Kan kaki. Nggak bisa diando ya. Oke. Kaki berarti 2 CO2. Nah, datanya sudah ada di sini, teman-teman ya. Oke, tinggal dimasukkan aja. Ditambahkan H2O. Dikurangi. Nah, ingat unsur bebas. Oke. Unsur bebas berapa, teman-teman, nilainya? 0 ya. Nah, ini adalah unsur bebas. Kenapa unsur bebas 0? Ada yang punya alasan nggak? Kalau ditanya kenapa unsur bebas itu dia 0, teman-teman? Ada yang mau jawab nggak? Nilainya delta H pembentukannya 0. Karena dibentuk dari unsur itu sendiri dia, Kak. Oh, dibentuk dari unsur itu sendiri. Iya, nggak ada pembentuknya gitu kan. Jadi dia unsur bebas itu ya karena memang terdiri dari satu atomnya aja gitu. Unsur yang sama. Oh, betul. Berarti dia tersedia di alam gitu ya, Kak? Iya, benar gitu. Jadi kalau belum berpasangan dengan yang lain masih dianggap nggak dianggap gitu ya? Iya, nggak dianggap. Oke, gitu ya. Oke. Jadi supaya memiliki nilai pembentukan harus berpasangan dengan atom yang jenisnya lain gitu ya. Oke. Berarti berarti di sini kirinya adalah C2H2. Terima kasih, Kak, jawabannya ya. Menarik sekali. Jawabannya adalah kalau unsur-unsur bebas, teman-teman, karena dia sudah tersedia di alam, maka dia bernilai 0. Walaupun sebenarnya itu alasannya adalah harus ada titik awal dari sebuah energi. Jadi ketika mengalami perubahan, ya, dia tidak berubah. Ya, kalau dia sendiri tidak berpasangan berarti belum mengalami perubahan energi. Makanya energi awal atau entalpi awal dia sendiri adalah 0. Nah, jadi nggak ada perubahan makanya 0. Oke, kita masukkan 2 kali CO2. Itu adalah 394 min ya, teman-teman ya. Ditambah H2O. Ini juga min. Dikurangi min 52. Oke. Ada yang mau ngitung, teman-teman? Silahkan. Yo, kalau di kelas, ajak anak-anaknya menghitung, jangan kita hitungin ya. Yo, min 394 kali 2 berapa, teman-teman? Negatif 788 ya. Oke, ini min 242 plus 52. Yo, siapa yang mau ngitungin? Hasil akhirnya berapa, teman-teman ini? Minus 578. Minus 978. Negatif 978 ya, teman-teman ya. Iya. Kilojoule per mol ya. Nah, karena yang dibakar sudah per mol, makanya dia adalah per mol. Nah, sekarang kita cari molnya. Nah, baru di sini kita gunakan mol dari C2H2 ya. C2H2 adalah gram per mr. Gramnya 78, mr-nya adalah 2 kali 12, 24 tambah 2 berarti 26. Oke, 3 ya teman-teman ya. Oke, berarti delta H reaksinya adalah mol dikali delta H standar. Berarti mol dikali negatif 978.
Berarti adalah 3 dikali negatif 978. Berapa hasilnya teman-teman? Negatif 2934 ya. Oke, ini bukan kalo ya. Kalor maksudnya. Kalau itu bahasa Jawa, kalau itu kalau nggak salah dia tempat sayuran ya. Kalau. Karin tahu akalo nggak Karin? Di tempatnya ada kalo. Enggak, Mas. Nggak ada, nggak tahu ya. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Kemudian kita bahas. Nggak ada. Oke, berarti lanjut ya. Pokoknya aman semua nih. Oke, ini Kak Dani, ada Kak Dani dari Jambi. Apakah ini Kak Dani dari Jambi? Ya, benar Kak Ben. Oke, Kak Dani. Oke. Nah, kita masuk ke energi ikat rata-rata teman-teman ya. Walaupun sebenarnya nanti yang dipakai di data itu adalah energi ikat ya. Jadi energi ikat nanti jarang sekali terminologi energi ikat rata-rata itu dipakai. Rata-rata di soal-soal itu hanya disebutkan energi ikat saja. Tetapi data yang dipakai adalah energi ikat rata-rata. Jadi energi ikat rata-rata adalah energi yang digunakan untuk memutus ikatan per 1 mol senyawa dalam keadaan standar. Jadi di sini itu sebenarnya nggak perlu dikasih rata-rata juga nggak apa-apa. Ya. Jadi rata-rata itu dipakai sebagai data, tapi terminologi rata-rata itu jarang sekali disebutkan di soal. Jadi cukup energi ikat. Ya kan benar nggak ya? Teman-teman kalau baca soal ya, di Indonesia maupun soal-soal dari Cambridge misalkan, dia hanya pakai bond energy aja, tidak menggunakan average bond energy. Nah, jadi benar ya. Oke, yang ngajar Cambridge tahu nih. Oke. Nah, misalkan pada senyawa CH4 terdapat ikatan CH dan energi ikat rata-rata pada ikatan CH adalah total energi untuk memutus semua ikatan CH pada CH4 dibagi jumlah ikatan atau dibagi 4. Nah, pertanyaan saya gini, kira-kira untuk menghitung perubahan entalpi reaksi, manakah yang lebih mendekati kebenaran? Menggunakan data perubahan entalpi pembentukan atau atau bond energy atau energi ikat. Nah, pertanyaan saya gitu. Karena kan itu keduanya bisa digunakan metodenya. Pertanyaan saya, kira-kira yang lebih mendekati kebenaran itu yang mana? Menggunakan data delta HF standar atau energi ikat? Alasannya Kak Dia apa Kak Dia? Silakan Kak Dia. Alasannya apa? Halo Kak Dia. Kak Dia menjawab energi ikat. Alasannya apa? Mungkin karena dia memutus ikatan per 1 molnya, per ikatan. Oh, maksudnya itu karena dia memutus ikatan sehingga lebih akurat gitu Kak ya? Jadi yang memecah lebih akurat daripada yang membentuk. Iya. Oke, gitu. Oke, ada jawaban lain teman-teman. Mungkin punya pendapat lain, silakan. Oh, nanti kalau kan itu ada 4 metode kan ditanyakan yang paling mendekati yang kebenaran yang mana nih Kak? Menggunakan yang mana nih? Gitu. Ada yang mau memberikan pendapat? Silahkan. Agak, ini pada makan belum sih? Aku belum makan, aku terus terang ini nunggu istriku ya. Nunggu istriku dari pertua katanya bawa tengkleng ya. Bawa ini, karena habis ada acara, apa namanya, akikah. Nah, aku nunggu paling jam 8 ya. Sama berarti ya, nasib kita sama ya. Oke, teman-teman, ada? Silakan. Ini kalau ditanya makanan jawab, tapi kalau ditanya pendapat kayak jawab. Gimana? Ayo, silakan. Saya minta jawabannya. Yo, boleh, silakan sambil makan, mantap. Oke, yang penting jangan sampai nanti kecelup kayak HP-nya, kecelup ke mana? Ke kuah soto ya, atau kuah pempek ya. Oke, teman-teman, nggak ada yang mau jawab. Satu kasih kesempatan lagi, satu lagi siapa ya yang berpendapat nggak? Nggak ada. Jadi ternyata
yang lebih tepat itu adalah menggunakan menggunakan perubahan entalpi pembentukan. Nah, kenapa? Karena energi ikat rata-rata itu adalah rata-rata dari kemungkinan semua ikatan yang sama. Nah, jadi rata-rata itu hasilnya adalah data tengah kan? Mean kan? Ya nggak? Modus sama mean ya kalau di statistik ya. Jadi nilainya itu adalah nilai rata-rata dari semua hasil, makanya kurang mendekati, walaupun selisihnya dikit, teman-teman, tetapi nilai dari pembentukan itu adalah lebih akurat. Nah, oke. Jadi rata-rata itu kurang akurat dibandingkan dengan pembentukan. Karena pembentukan bukan rata-rata ya, teman-teman ya. Oke. Gitu, itu kesimpulannya. Hitungnya gimana? Nah, teman-teman udah tahu, hitungnya adalah kika, ya, kiri min kanan. Oke. Oke, belum. Udah kepencet aja. Nah, di sini berarti adalah jumlah energi ikat reaktan, berarti Q, jumlah energi ikat produk, berarti kanan, berarti QK. Nah, kalian sebelumnya tadi yang delta HF adalah kaki. Nah, kanan min kiri, kalau yang ini Kika. Oke. Semoga gak kebalik ya antara Kika dan kaki. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman ya? Langsung coba soal ya, teman-teman ya. Oke, yuk coba soal. Soal 4. Silakan teman-teman dicoba soal. Kain Suhendra, kenapa Kak Suhendra? Kalau menggunakan kata-kata pemutusan ikatan lama dikurangi pembentukan ikatan baru gimana Kak? Bisa? Boleh sekali. Jadi cracking, pemecahan dikurangi forming, boleh. Itu istilah itu ya istilah itu banyak dipakai di sekolah-sekolah ini Kak. Di sekolah-sekolah Cambridge ya. Oke, international school biasanya pakai itu. Pemecahan ikatan, pemutusan ikatan dikurangi pembentukan ikatan juga bisa. Oke. Kak Suhendra ini lama nggak muncul Kak Suhendra ya. Gimana kabarnya Kak Suhendra? Masih di jalan Kak Suhendra? Kadang lagi di perjalanan. Nah, kan pasti jam segini tuh di perjalanan. Pasti ya. Dari semester kemarin tuh selalu kalau jam segini pasti di perjalanan. Oke, silakan dicoba teman-teman. Yuk, kita coba soal 4. Oke, ini semester ini ada termokimia, ya berarti yang K13 ya teman, walaupun sudah ditinggalkan ya. K13 sudah pada beralih ke kurikulum merdeka. Oke. Silakan dihitung. Ini ribetnya di angka aja ya. Kalau angkanya saya bikin gampang, misalkan A, B, C gitu kayak lebih mudah ya. Ya ada koma-komanya. Harus teliti teman-teman ya. Kita harus kerjainnya itu ngitungnya 2 kali ya supaya tidak meleset karena selisih 0, bisa menyebabkan kesalahan jawaban. Oke. Ada yang mau nyoba? Silahkan. Berapa jawabannya teman-teman? Sudah ketemu? Apakah sudah ketemu teman-teman? Sudah? Ketemu. Oh, B. Oke. Silakan. Ada yang menjawab dengan jawaban yang lain? Oke. Yang lain ini baru Kak Dani dari Jambi. Oke. Teman-teman silakan. Ada yang mau jawab? Belum ya? Oke, saya tunggu lagi 1 menit. Silakan. Satu menit lagi.
Oh, B semuanya. Oh, oke. Berarti semua jawabannya B ya. Yuk, kita coba teman-teman bikin reaksinya dulu ya. Bikin bersamaan reaksinya dulu. Oke, thank you yang sudah menjawab. Di sini reaksinya berarti adalah HCl menjadi H2 plus Cl2. Nah, karena dia supaya standar, teman-teman, persamaannya dibikin, ini menguraikan ya, berarti kalau penguraian itu adalah suhu. Nah, kalau apa pembentukan itu uus. Suhu itu artinya senyawa menjadi unsur-unsur. Nah, gitu. Kalau uus berarti pembentukan. Unsur-unsur jadi senyawa. Oke, ini uus apa? Suhu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian biasanya kalau sebelum ngajar energi ikat atau ikatan itu diberikan tangan. Nah, jadi soal-soal itu jarang sekali memberikan ikatan yang tidak sesuai dengan kaidah oktet. Nah, misalkan kayak hidrogen begini, berikanlah tangannya. Misalkan, oh ini siswanya diberikan tangan yang bisa digunakan untuk berikatan. Teman-teman bisa sampaikan itu. Misalkan hidrogen. Nah, hidrogen itu adalah satu tangan. Oksigen dua tangan. Nitrogen itu adalah tiga tangan. Gitu. Fosfor juga tiga tangan. Kemudian halogen itu satu tangan. Nah, jadi supaya memudahkan mereka dalam membentuk ikatan itu berikanlah tangan-tangan untuk berikatan. Tidak perlu mengulang jauh sampai dengan teorinya Lewis ya atau Lewis structure. Terlalu jauh ya teman-teman. Berikan tangan-tangan ini supaya mereka bisa memahami ikatan dengan cepat. Nah, oke. Karena orientasinya beda. Kalau orientasi di struktur Lewis itu adalah nanti hubungannya dengan kepolaran, hubungannya dengan bentuk molekul tiga dimensi. Jadi agak ribet. Nah, kalau di sini cukup yang ringkas, dikenalkan jumlah tangan-tangannya saja. Oke. Berarti tangannya ya, satu-satu kan ya, satu ketemu satu pas. Oke. Supaya menghindari miskonsepsi, jadi ikatan itu adalah bergandengan. Terangkan begitu, ya teman-teman. Jadi ikatan itu bergandengan, saya gondel itu, bukan memegang ya. Ya, jadi jadinya rangkap dong, satu tangan atau satu tangan tidak. Jadi satu tangan bersalaman atau bergandengan dengan satu tangan yang lain sehingga dia menjadi satu ikatan. Nah, gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Pastikan mereka itu tidak miskonsepsi dengan sebuah ikatan. Kok tangan satu tambah satu tangan jadi satu tangan, Kak? Oh, itu tangannya bergandengan. Makanya nulisnya adalah satu ikatan saja. Oke, bukan dua ikatan ya, teman-teman ya. Oke, kebayang ya. Oke, sip. Nah, di sini berarti delta H-nya adalah Kika. Ya, kiri min kanan. Kirinya itu adalah H ketemu Cl dikurangi setengah dari ikatan hidrogen single hidrogen atau hidrogen tunggal hidrogen dan setengah dari Cl tunggal Cl. Oke. Oke, kita masukkan teman-teman. Di sini HCl adalah 433,44. Oke. Dikurangi setengah dari hidrogen dengan hidrogen berarti 437,64 ditambah setengah kali CL berarti 242,76. Berarti tolong dibantu ini berapa teman-teman? Setengah kali 437,64 berapa? Ada yang mau? 218,82 Kak. Oh, oke, thank you. Kemudian yang di sini berapa, Kak? 121,38. Oke. Thank you. Terima kasih. Berarti di sini 433,44 ini dikurangi kira-kira 340,2 ya? Betul nggak? Bener nggak 340,2? Atau salah? Halo? Benar? Lihat saya, ada yang bener nggak? Oh, nggak ada yang jawab. Oke.
Oke, benar ya? Benar Mas, Oke, benar-benar. benar. Berarti di sini adalah 93,24 ya. 24. Oke. Iya. Kilojoule per mol. Oke, nah baru cari mol teman-teman ya. Molnya dari HCl adalah 73 dibagi 36,5 berapa nih? 2 ya, pas banget 2 mol. Oke. Berarti delta H reaksi itu adalah mol dikali 93,24 kilojoule per mol. Berarti adalah 2 kali 93,24. 186,48 kilojoule positif ya. Oke, sampai di sini. Teman-teman ada pertanyaan? Semoga clear ya, teman-teman ya. Oke, jadi poinnya dalam menghadapi ikatan kimia itu apa? Energi ikat teman-teman harus penekanannya adalah pada di ikatannya, tangannya. Kalau mereka udah bisa membuat tangan-tangan, sudah bisa membentuk struktur molekul, secara sederhana itu akan sangat-sangat memudahkan kita dalam mengajar. Oke. Terus, yang berikutnya adalah diagram Hess, atau kita akan menggunakan diagram dari hukum Hess ya, teman-teman ya. Jadi hukum Hess itu, kita refreshing sedikit, itu adalah jumlah energi yang terlibat dalam suatu reaksi kimia hanya dipengaruhi oleh keadaan akhir dan awal saja. Nah, gitu ya. Tidak tergantung jalannya reaksi. Berarti poinnya adalah di awal dan di akhir. Oke. Diagram Hess adalah penggambaran proses berjalannya suatu reaksi yang memiliki beberapa alur. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman nanti kalau menggambarkan, biasanya kalau saya ya, ini saya memakai apa yang sering saya pakai, itu adalah menggunakan kota. Misalkan saya dari Solo, kenapa harus Solo ya? Kenapa nggak Medan gitu ya? Karena saya belum pernah ke Medan, teman-teman. Paling jauh ke Sumatera itu adalah di Bengkulu sama Jambi, itu paling jauh ya. Jadi saya sudah mengunjungi Muaro Jambi. Nah, teman-teman udah belum? Itu adalah kompleks candi paling besar di dunia, katanya. Potensinya, walaupun belum banyak, teman-teman bisa main ke tempatnya Kak Dani itu ya. Mampir di Semarang. Nah, gitu ya. Jadi Solo, Jakarta, mampir di Semarang. Semarang ini adalah produk antara atau produk yang akan dilanjutkan bereaksi kembali. Nah, berarti bagaimana caranya dari Semarang atau gini, sorry. Bagaimana cara menghitung jarak dari Semarang ke Jakarta? Oke, coba. Bagaimana caranya menghitung jarak dari Semarang ke Jakarta? Gimana teman-teman? Caranya menghitung jarak dari Semarang ke Jakarta. Nah, oke. Gimana caranya? Yaitu jarak dari mana? Solo ke Semarang, oke, dikurangi jarak antara ini Solo Jakarta ya. Solo Jakarta. Ingatnya Semarang terus ya. Karena Semarang tuh berkesan banget ya. Oke. Ada yang punya kenangan di Semarang? Oke. Saya pernah lama di Semarang, teman-teman ya. Oke, Solo ke Jakarta. Oke. Dikurangi jarak dari Solo ke Semarang ya. Nah, gitu ya. Berarti Jakarta ke Semarang itu ada Semarang ke Jakarta itu adalah delta H3. Nah, berarti Solo ke Jakarta itu adalah delta H1 dikurangi Solo ke Semarang berarti delta H2. Nah, ini boleh dibolak-balik, misalkan mau delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3 juga boleh ya, teman-teman ya. Jadi penulisannya adalah seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman, Li? Aman ya? Oke. Oke, seperti ini. Oke. Yo, cobain soal kelima.
Silakan. Ini gampang ya. Oke. Ya, refreshment-nya gampang-gampang aja. Yo, delta H1 berapa, teman-teman? Atau pertanyaannya gini ya, aku ganti deh. Karena terlalu gampang kayaknya ya. Aku balik gini. Panahnya aku tulis gini. Nah, panahnya aku balik. Yo, ini soalnya aku ganti ya. Jadi jawabannya belum tentu ada di sini. Jadi, oke. Silakan. Berapa nilai dari delta H1? Oke, silakan. Yang B kan? Yang B. Ah, Oke. Ada yang mau jawab yang lain? Oh, semuanya B ya, teman-teman ya. Oke. Berarti di sini kalau langsung ya, berarti di Solo, ini Jakarta. Tadi sebenarnya gampang kalau misalkan dari awal nanti tinggal dibalik aja tandanya gitu ya. Nah, jadi misalkan bentuknya seperti ini tadi, berarti nggak usah pakai Jakarta Solo lah ya. Cepat aja lah. Ini nggak mau dihapus nih kenapa ya? Oke, langsung aja. Oke, berarti adalah delta H2 itu adalah delta H1 ditambah delta H3. Atau delta H3 ditambah delta H1, boleh juga. Nah, ini dapatnya adalah 24 ya. Nah, kalau panahnya dibalik, misalkan di sini ke sini, itu tandanya tinggal diubah aja menjadi B ya. Kalau panahnya diubah berarti jawabannya adalah menjadi bebek, teman-teman ya. Nah, berarti tanda panah ya, itu menjadi positif. Oke. Aman ya, teman-teman ya? Gampang kok. Yo, lanjut. Ini nggak mau gerak. Kemudian, ketika koefisien reaksi diubah, nah ini nanti untuk mengerjakan hukum Hess ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada beberapa perubahan di sini, yang pertama perubahannya adalah kalau dikali X, misalkan dikali 2. Nah, maka delta H totalnya juga dikalikan 2. Kemudian koefisien dibagi 2, berarti delta H-nya juga bakal dibagi 2. Nah, kalau dibalik gimana, Kak? Kalau dibalik berarti tandanya berubah. Nah, ini udah teman-teman pahami secara umum ya. Ini adalah panduan bagaimana ketika sebuah reaksi dengan persamaan termokimia ini diubah, bisa dikali, bisa dibagi, bisa apain? Dibalik ya. Oke. Ngantuk nggak sih? Oke. Mau nyanyi nggak? Ini nggak usah ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ke soal. Nah, aduh langsung ketahuan nih. Oke. Soal 6 gampang ya. Oke, saya lewati aja soal 6. Soal 7. Ini soal SIMAK KKI, kalau tidak salah tahun 2016. Teman-teman bisa lacak soalnya ini. Saya ambil dari soal SIMAK KKI. Yo, teman-teman, silahkan soal ke-7. Dicoba. Ya, waktunya mau habis sih. Oke, semoga cukup sampai kalorimeter ya. Soal nomor 7. Ini adalah hukum Hess. Intinya hukum Hess itu teman-teman adalah dibolak-balik sesuai dengan permintaan. Nah, permintaannya adalah ini. Ini permintaannya nih. Yang diminta adalah ini, teman-teman susun reaksinya. Ya, kasih nomor juga boleh. Reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3 untuk menjadi reaksi yang diminta. Yang diminta selalu kasih tanda love ya. Oke, supaya ingat. Pokoknya patokannya adalah reaksi yang diminta, teman-teman. Oke. Yang udah pernah ngerjain ini, boleh silakan. Yang udah ngerasain nyobain ya. Walaupun sekarang SIMAK KKI itu udah nggak ada ya, teman-teman ya. Karena
SIMAK sekarang itu adalah menggunakan data nilai dari UTBK atau ujian yang 3 mata pelajaran. Jadi kimia itu teman-teman biasanya kalau musim ujian itu guru kimia panen les ya, panen les privat gitu ya. Sekarang karena tidak ada kimia, jadi yang benar-benar mendapatkan murid yang luar biasa itu adalah guru matematika dan guru bahasa. Oke, itu luar biasa. B, oke, mantap. Soal 7. Ada yang dapat yang lain, jawaban yang lain? Kak Dani dari Jambi. Oh, B semuanya ini. Weh, mantap dong ini. Oke. Kak Devi. Kak Devi dari mana Kak Devi? Denpasar, Kak. Oh, Denpasar. Weh. Denpasar. Denpasar itu dekat pantai nggak sih, Kak? Aku belum pernah loh, Kak. Oh, dekat pantai. Oke. Hati-hati ya teman-teman ya, Kak. Ada isu gempa megatrust ya, selalu waspada ya. Terutama teman-teman yang rumahnya di pinggir pantai. Oke. Kalau saya di Bogor, Kak, pegunungan. Oke. Oke, teman-teman. Oke, ada yang jawab B udah ya. Oke, yuk kita coba teman-teman ya. Kita coba dari yang pertama adalah 2MnO2 itu didapatkan dari reaksi 1. Nah, reaksi 1 ya teman-teman ya, MnO2 di sini. Itu reaksi 1 berarti nggak usah diapa-apain ya. Nggak usah dibalik maksudnya, tapi koefisiennya 2, berarti reaksi satunya teman-teman itu dikali 2 aja. Ya, berarti 2 MnO2 ditambah 2 CO menjadi 2, kelihatan nggak tulisannya? 2 MnO plus 2 CO2, delta H-nya adalah min 151 dikali 2. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian reaksi berikutnya adalah reaksi 3, karena di sini ada Mn2O3. Mn2O3 itu didapatkan dari reaksi 3, posisinya di sebelah kanan. Dan koefisiennya harus 1. Berarti dibalik, teman-teman ya. Dibalik kemudian dibagi 3. Jadi perlakuannya adalah dibalik kemudian dibagi 3. Dibalik dulu, berarti 2 dibagi 3, Mn3O4 ditambah CO2-nya kan 1 ya, berarti 1/3 CO2. Oke. Kemudian jadi 3/3. Kalau 3/3 berapa, Kak? 1 ya? Berarti 3/3 atau 1 dari MnO. Cek dulu. Mn2O3. Nah, oke. Plus 1/3 dari CO. Apakah benar? Cek sekali lagi. Oke. Mn2O3. Benar ya, 1/3 CO. Oke. Tolong kalau salah diingetin. Nah, oke. Berarti di sini adalah dibalik jadi positif 141. Aduh, mepet banget ya. Oke, saya hapus dulu teman-teman ya. Nggak mau ya hapus sih. Nggak mau dihapus. Aduh, kenapa ini? Aduh, kan. Suka ngambek dia. Aduh, aduh. Oke, pelan-pelan kayaknya nih. Bisa ya? Ah, bisa. Oke.
Apakah ada komentar? Saya lihat komentarnya. Oh, nggak ada komentar, berarti masih on track. Oke. Berarti di sini minus 141/3. Oke. Terus yang reaksi kedua, diapain teman-teman? Reaksi kedua itu adalah untuk membuang Mn3O4 posisinya 2/3. Berarti di sini juga harus 2/3. Nah, makanya reaksi ketiga ini harus dibalik dan dibalik dulu, baru dikali 2/3. Nah, gitu. Oke. Reaksi kedua ya. Yo, let's go. Berarti 3 dikali 3 per... Wait. Dikali 2/3 ya. 2/3 dari MnO ditambah 2/3 dari CO2 sama dengan atau menjadi 2/3 dari Mn3O4, oke, ditambah 2/3 dari CO. Nah, delta H-nya berarti adalah dibalik, berarti jadi positif 54 dikali 2/3. Nah, berarti yuk kita eliminasi. Berarti siapa yang eliminasi ini? Ini ya, teman-teman ya, 2/3 sama 2/3, oke. Ini 1 ya, teman-teman ya. 1 jadinya. Ini MnO 2, ini kan 3 sama 3 tinggal 2 ya. 2 sama 2 bisa hilang. Bisa hilang. Hilang kemana ya? Nah, ini 1/3 sama 2/3 jadinya 1 ya kan. Terus ini juga ini sama nih, 1 juga. Nah, ini jadi 1 CO, makanya bisa dicoret nanti dengan CO2. Nah, ini coret, tinggal 1, garisnya 2 supaya beda. Nah, ini CO, ini tinggal 1, ini harus hilang. Nah, berarti kesimpulannya adalah 2MnO2 ditambah 1 CO, sisanya ya teman-teman ya, menjadi Mn2O3 ditambah 1 CO2. Nah, delta H-nya gimana? Dijumlah aja, berarti min 151 dikali 2 ditambah min 141 dibagi 3 ditambah 5. Kak, itu reaksinya kayaknya harusnya plus 141 deh, Kak. Kan dibalik. Oh ya, benar ya. Berarti 141. Nah, berarti positif. Cek dulu. Oke. Terima kasih, Kak. Yuk, silakan teman-teman, hasilnya berapa? Ada yang menghitung? 302 ya. Minus 3. Aduh, ini nggak cukup tempatnya. 302 plus 47. Benar ya? Plus 36. Nah, oke. Berarti adalah negatif 219 kilojoule. Oke. Jawabannya Charlie ya. Oke, cukup panjang ya. Teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman, Li? Aman ya? Ada yang masih perlu dikoreksi? Oke, thank you. Jawabannya yang kakak silang itu kayaknya positif itu, Kak. Oh, iya, ini belum makan nih. Oke. Jawabannya adalah bebek ya. Oke. Nggak bisa di-undo Kak ini. Kan hang kan. Oke. Tahu kan, muter-muter. Oh. Oke. Ini hapus. Nah, jawabannya bebek ya, teman. Iya, PD. Gimana, Kak? Kalau tidak pakai pecahan gimana Kak PD? Jadi kalau pakai pecahan kayak gini siswa udah pasti, aduh Bang, pusing katanya pasti. Sebenarnya kita nggak perlu nulisin reaksi ini ya, Kak Suhendra. Lebih baik ini aja, disediakan angka-angkanya belakang aja. Nah, diajarin cara ngerjain cepat itu adalah dengan memberikan angka-angka bagian delta H aja. Nah, gitu. Walaupun kita nanti mengerjakan cara yang biasa, tetapi anak-anak itu disarankan, ini cara cepatnya nih, bisa kurang dari 1 menit nih. Nah, gitu. Jadi,
reaksi 1 itu adalah dikali 2 gitu ya teman-teman ya. Berarti tinggal min 151 dikali 2 gitu ya. Kemudian ditambahkan yang reaksi ketiga ini dibalik dibagi 3, berarti adalah plus 141 dibagi 3. Kemudian ditambah yang terakhir adalah dibalik dikali 2/3. Nah gitu aja. Jadi kalau mereka mau mencerna reaksi silahkan, tetapi kita berikan jalan yang lebih cepat. Nah gitu. Jadi tetap kita harus ajarkan cara ini, tetapi diberikan cara yang mudah. Biasa kita hitung kan menggunakan langsung angka ini kan ya. Langsung menggunakan angka ini kan. Langsung kan, bener nggak teman-teman kalau ngerjain soal seperti ini kan tidak ini dan nggak ngerjain yang ini pastinya. Tidak menggunakan persamaan reaksi, cukup dilihat angkanya saja. Itu lebih cepat ngerjainnya. Betul seperti itu? Betul, Kak. Betul Betul, Kak, sekali. Betul. Nah, itu cukup diajarkan seperti itu. Oh, jadi teman-teman nanti ketika ngajar siswanya dikasih saran seperti itu. Itu akan lebih, oh ternyata kayak gitu ya, simple sekali ya, yes. Nah, jadi sebenarnya langkah panjang ini itu hanya mematangkan konsep mereka di hukum HES. Sedangkan angka itu adalah untuk mengerjakan cara yang lebih cepat ya. Oke, nggak apa-apa ngajarin cara cepat Kak, asalkan konsepnya benar ya, tidak ngawang ya. Oke, lanjut. Kak, yang itu Oke. tadi 219 atau 291? 29, cek dulu. Sekali lagi hitung ya. Ayo, hitung sekali lagi. Itu ditulisnya hasilnya min 219, pilihannya 291. Saya hitung dulu Kak, bentar. Hitung sekali lagi Oke. ya. Saya nemunya 219 Kak Fen. Iya, oke. Oke, 302 tambah 47 tambah 3, bentar. 302 tambah 7. Harusnya sih 36. 219 ya? Oh, jawabannya berarti E dong Kak ya? Gimana? Ada yang beda lagi? Bener kan ya E ya? Berarti ya teman-teman ya? Kak, itu Sebentar, ada. oke. Bentar. Ini mohon maaf teman-teman, agak saya nggak tahu internet apa. Oke. Close all aja ya. Keep. Oke. Oke, ini. Gimana teman-teman? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Kalau kayaknya kalau dari yang coret-coretan aku nih Kak, min 302 ditambah minus 36 ditambah 47 tadi. Ya. Kalau nggak salah itu hitungannya jadinya min 291. Bentar, oke. Kenapa ya tiba-tiba error ya? Saya udah bayar internet kok Kak. Belum bisa ya? Oke. Nah. Datanya yang pertama dikali 2 berarti adalah 151, nggak dibalik Kak ya, bener ya? Berarti Ya benar, jadi minus 302. Terus yang nomor 2 ini dibalik jadi positif dibalik, kan? dikali 2 dibagi 3. Berarti karena dikali 2/3, jadinya adalah berapa min tuh? 36. Oh iya, maksudnya yang ini Kakak yang reaksi kedua ya? Ya, yang kedua, reaksi yang kedua. Nah, berarti dibalikan jadi positif ya? Iya.
dibalik jadi positif berarti 54 Oh kali. iya, sorry, aku yang salah berarti nih Kak. Oh, berarti 5. Enggak, aku yang reaksi kedua ya. Reaksi yang Iya, kedua itu enggak dibalik tadi Kak, kebetulan carinya. Enggak dibalik dikali enggak. 2 dibagi 3. Reaksi yang ketiganya itu tinggal dibagi 3. Oke. Reaksi ketiga itu tidak dibalik ya? Tidak dibalik tapi dibagi 3. Oh, dibagi 3. Oh ya benar. Dibagi 3 aja ya berarti ya. Dibagi 3 aja. Oke, berarti tetap negatif ya. Tadi yang ini negatif. Oke. Kak, sorry. Reaksi 3 itu harusnya juga dibalik, Kak. Kak Dani. Gimana Kak? Reaksi 3 itu harusnya juga dibalik. Oh, oke, Reaksi dibalik ya berarti ya. 3. Harusnya dibalik loh. Oh ya, itu. Karena- aku kayak lihat kayaknya MN3O4 itu ya, bukan MN23-nya ya. Oke. Oke, ya, siap. Aku yang salah lihat Kak. Thank you Kak. Oke. Berarti benar ya, teman-teman ya. Oke. Jadi jadi reaksi ketiganya dibalik dibagi 3. Bener kan? Udah bener kan ya? Iya bener. Reaksi 3 dibalik dibagi 3. Hasilnya kan bener 47 ya. Berarti posisi dari MN3O4 itu di kiri, benar? Iya. Nah, reaksi keduanya itu adalah reaksi keduanya harusnya dibalik. Dibalik Aku nggak dibalik Kak. Salah. Dikali 2. Oke, berarti jawabannya 219, benar? Iya, berarti harusnya 219, benar. Oke, sip. Oke, sepakat ya, kita sudah sepakat. Oke. Berarti sip. Ini oke, terakhir ya teman-teman ya. Kita ke kalorimetri, masih ada waktu. Aduh, langsung aja deh. Udah hafal rumusnya kan ya? QMC delta T. Nah, ini kemarin ada permintaan membahas tentang Kak Arini, nggak apa-apa Kak Arini ya? Kalau sedikit nggak apa ya Kak Arini ya? Ya, Kak, nggak apa-apa, Kak. Oke, ini udah lemot banget komputer saya teman-teman. Oke, kita coba soal mau yang penetralan atau mau yang ini? Apa dua-duanya? Nah, soal 9 dulu deh. Oke. Kemarin ada permintaan dari salah satu MT Coach untuk membahas tentang yang suhunya turun. Sama satunya adalah reaksi penetralan. Oke. Kita coba teman-teman bahas yang ini aja ya. Kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman ya. Setuju? Setuju nggak? Setuju, Mas. Setuju, oke. Nah, kita coba. Ini aku biar bisa lihat kalian itu ya. Bentar. Karena kalau nggak pakai HP, nggak bisa lihat. Oke. Udah malam ya. Oke, kita coba soal 9, teman-teman ya. Oke. Oke. Yuk, kita coba teman-teman ya. Soal nomor 9 ini. Sebanyak 0,535 gram NH4Cl dicampurkan ke dalam 1 liter NaOH 0,1 molar dengan persamaan reaksi seperti ini. Udah setara teman-teman ya. Mas Ben, sorry. Udah ganti belum ya layarnya? Oh, Ya. yo. Di aku masih hukum hash tadi. Iya. Oke, sorry. Nah, ini harus dihilangin. Katanya yang bikin berat itu adalah ini ya, coret-coretan itu ya. Sebelum layar aja lah. Nah, ini udah ya teman-teman ya. Udah Mas Ben. Yo, molor dikit. Oh, tinggal 14 orang, tapi semangat ya teman-teman. Yuk. Nah, soal nomor 9 ini diketahui sebanyak 0,535 gram NH4Cl dicampurkan dengan 1 liter NaOH 0,1 molar dengan persamaan reaksi. Kita cek apakah sudah setara. N-nya ada 1, H-nya ada 4, tambah 1, 5 ya. Berarti 2 tambah 3.
Udah setara ya, O-nya 1, CL-nya 1, NS. Oke, udah setara. Data percobaan menunjukkan bahwa terjadi perubahan suhu dari 25 menjadi 20. Nah, ini berarti delta T-nya itu adalah, teman-teman, berkurang ya, berarti adalah 5 ya, berkurang 5 ya, turun 5 ya. Nah, ini, oke, ada yang mau komentar? Enggak, benar Kak, benar. Iya kan? Oke. Jadi, ada yang berpendapat bahwasannya, apa namanya, perubahan suhu itu selalu positif. Nah, iya kan? Nanti nggak masalah. Jadi perubahan itu memang positif, tetapi di sini tanda negatif itu menandakan dia kurang atau turun ya, teman-teman ya. Berarti minus 5 supaya memudahkan dalam penentuan delta H nanti. Karena kalau nanti tetap positif, nggak masalah. Tetapi teman-teman harus menambahkan tanda nanti di akhir. Nah itu dia. Itu takut keplesetnya di situ ya. Oke. Kemudian kita cari masanya. Masanya adalah sama dengan, kan di sini dianggap tidak mempengaruhi volume larutan. Nah, massa itu adalah volume dikali massa jenis. Volumenya 1 liter. Massa jenisnya adalah 1. Nah ini kalau diubah boleh, atau jadi 1000 juga boleh. Misalkan ini 1000 gram dikali 1 gram per mililiter. Berarti adalah 1000 gram ya teman-teman ya. Ini 1000 mililiter ya. 1000 mililiter, mililiternya coret, berarti jadi 1000 gram. Atau boleh langsung jadi 1 kilogram. Kemudian nyari Q. Nah, Q adalah MC delta T. Oke, campur-campur ya bahasanya. Oke, masanya adalah 1000 gram. Oke, teman-teman. Kemudian, boleh langsung 1 kilogram juga boleh. Ya, boleh. Santai aja. Joule per gram derajat Celcius. Oke. Dikalikan, nah ini dia, hati-hati di sini, minus 5 ya, teman-teman ya. Berapa, ada yang mau ngitung? Teman-teman ada yang mau ngitung? Berapa ini? Ada yang mau menghitung 1000 dikali 4,2 dikali minus 5. Ada yang mau ngitung nggak, teman-teman? Minus 4175. Minus 4175. Ya, benar. Oke. Joule ya, teman-teman ya. 20. Oke. Sorry Kak Fen, di aku tentunya minus 21.000. Minus 21.000. Joule. 21.000 ya. Kayaknya 21.000 deh. Diulang sekali lagi Kak? Coba Kak dihitung lagi. Ya. Di intinya salah, ada tanda minusnya ngikut di itu juga. sorry Kak. Oke. Thank you Zaka. Oke, berarti key adalah MC. Oh, bukan yang balik. Ini min 21.000 ya. Oke. Berarti adalah min 21 kilojoule, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita perlu cek mol dari NH4Cl dengan NaOH. Nah, mol dari NH4Cl itu adalah gram per ml. Nah, berarti gramnya 0,535, mr-nya 53,5 teman-teman ya. Udah dihitung? Udah dihitung? Ya, benar. Nah, berarti 0,01 ya. Oke. Kemudian mol dari NaOH itu adalah konsentrasi dikali volume. Konsentrasinya 0,1, volumenya 1 liter, pas banget 0,1, tidak usah diubah satuan. Jadi seperti ini. Oke, aman sampai di sini? Oke. Nah, mol yang menentukan adalah mol dari amonium klorida ya teman-teman ya. Nah, sehingga nanti pembagi, karena di sini adalah tiap mol dari NH4Cl, maka yang untuk membaginya itu adalah dari NH4Cl. Berarti di sini min, di sini minus 21 kilojoule.
dibagi mol dari NH4Cl yaitu 0,01. Berarti ini adalah positif berapa teman-teman? 2100 ya. Benar 2100? Aman ya? Sampai di sini. 210. 210. Bentar Kak, salah, sorry, dibagi. Iya Kak, udah malam ya. Iya. Oke. Kalau dibaginya dengan 0,01 jadinya kilojoule Kak ya? Iya benar, 2100 kilojoule. Oke, sip. Oke, aman ya teman-teman ya. Aman Kak, sorry. Ada lagi, yuk. Satu lagi ya, soal teman-teman silakan di SS dulu kalau mau SS boleh. Nah, permintaan satu lagi dari MT Coach kemarin ke saya, itu adalah tentang netralisasi. Nah, ini dia. Nah, kalau netralisasi nanti pasti ada muncul pertanyaan yang digunakan untuk membagi mol itu adalah NaOH apa H2SO4. Nah, gitu kan ya. Teman-teman, kalau pertanyaan seperti itu jawabnya gimana? Kalau ada pertanyaan seperti ini, pembagi molnya itu nanti di akhir itu untuk menentukan delta H itu NaOH apa H2SO4? Pakai mol yang terkecil. Oke. Apakah gitu? Oke. Kita coba ya teman-teman ya. Mol air. Oh, oke. Kita coba ya. Oke, kita cari Q dulu di sini. Oke, coba satu lagi. Umum besok libur ya teman-teman ya. Walaupun aku nggak libur ya. Saya kadang tuh hari Sabtu masuk, kadang libur teman-teman ya. Nah, oke. Teman-teman pasti juga gitu kan ya. Kadang libur, kadang masuk. Oke. Di sini 10 ya teman-teman ya. Jadinya 10 milimol ya. 10 milimol, benar? Formulanya H2SO4-nya 50 kali 0,1 berarti 5. Pas banget dia nilainya, tepat bereaksi. Nah, oke. Oke, berarti di sini kita oke, ini hilang ya. Hilang habis ya. Berarti ini sisa 5 milimol. Di sini sisa 10 milimol. Nah, kemudian kita nyari Q. Itu adalah M, C, delta T. Nah, masanya adalah total ya, berarti dijumlahkan volumenya. Karena massa jenis totalnya, massa jenis larutannya adalah 1 gram per mili. Ini tinggal setengahnya ya teman-teman ya. Udah habis. Oh, Kak Ari ini boleh di-share absensinya mungkin teman-teman ya. Oh iya, oke. Nanti aku share lagi ya. Tadi udah sih, Mas. Udah ya udah kalau udah. Iya. Ini aku share lagi ya untuk presensi. Oke, supaya oke. Teman-teman ada yang mendapatkan hasilnya berapa ini? Oke. Hasilnya berapa teman-teman? 6.300 ya, benar nggak? 6.300 joule ya, berarti 6,3 kilojoule, benarkah? Apakah sesuai hitungannya, teman-teman? Aman, oke. Nah, sebenarnya konsepnya adalah H plus, netralisasi itu teman-teman ya, yang perlu dicatat adalah H plus tambah OH min jadinya H2O. Ini adalah net equation atau reaksi ionik bersih dari pembentukan air dari netralisasi gitu. Makanya di sini ketika H plusnya itu adalah 10 milimol, teman-teman perlu catat H2SO4 itu kalau dia disosiasikan atau diurekan, dia akan menghasilkan 2H+. Makanya ketika di sini itu adalah 5 milimol, maka H plusnya adalah 10 milimol ya teman-teman ya. Berarti di sini H plusnya adalah 10 milimol. Sedangkan OH minnya berarti sama, imbang dengan NaOH. Karena dia OH minnya adalah 1 aja. Nah, berarti di sini, kalau di sini adalah 10, maka di sini adalah 10 juga. Nah, berarti dia seimbang.
antara H plus dengan OH-. Sehingga dalam posisi seperti ini, mau dari H plus, mau dari OH-, mau dari H2O, nggak masalah. Nah, tapi yang nampak di sini adalah mol dari H2O kan. Nah, berarti pembaginya boleh dari mol H2O. Sehingga delta H itu adalah min Q per mol, berarti min 6,3 kilojoule dibagi molnya. Mol dari siapa? Dari air boleh ya, kita misalkan mol dari air. Berarti di sini adalah 0,01 mol. Berarti adalah 630 kilojoule per mol. Oke, seperti ini kayaknya untuk malam ini teman-teman. Dua permintaan itu diminta dari MT Coach ya, teman-teman. Itu sudah saya sampaikan, semoga bisa membantu. Oke, ada pertanyaan? Kak, berarti kalau ada kasus pernyataan ketika pembagian molnya pakai mol air, ya yes, betul Kak Diah Devi Bestari. Tetapi kadang kenapa kalau dibagi mol air ya, itu siswa bingung. Nah, Kakak bisa jelaskan melalui reaksi penetralan menggunakan ion H+ dan OH-. Itu akan lebih mudah ditangkap. Kenapa menggunakan mol air? Alasannya adalah penetralan asam basa itu berasal dari reaksi H+ yang ada dari asam, dan basa itu ada OH-nya. Nah, gitu. Biasanya. Ini kan belum ya? Wah, belum, bener. Ini tuh belum diajarkan. Urutannya termokimia baru asam basa. Makanya soal ini kalau sampai keluar di termokimia sebelum asam basa diajarkan, itu berarti agak sedikit membingungkan. Oke. Ya. Benar-benar ini kompleks. Kalau pelarutan tidak ada kalimat volume tidak berubah, berarti ditambahkan ya masanya. Benar, Kak. Kalau nanti dia tidak ada keterangannya, misalkan dianggap sama, berarti nanti masanya dijumlah. Benar sekali. Ya. Tetapi gimana ya? Itu agak bingungin ya. Jadi kalau dia itu adalah berupa padatan dan diketahui massa jenisnya, seharusnya massa jenisnya itu sudah ketika dia terlarut. Nah, gitu. Jadi kemungkinan besar kalau di level SMA itu memang harus diketahui penambahan padatan tidak mempengaruhi volume. Bukan mempengaruhi massa ya, tapi mempengaruhi volume dari larutan. Sehingga nanti match. Massa jenis dari larutan dikalikan volume, dapatnya adalah massa larutan. Bukan, maksudnya massa larutan akhir, bukan massa dari si reaktan. Nah, gitu. Ya, seperti soal 9 tadi itu. Oke. Semoga terjawab Kak Devi ya. Jadi bikin soal tuh hati-hati sekali supaya tidak mempengaruhi jawaban. Oke. Gitu. Kak Devi, semoga jelas Kak Devi terjawab. Kak Devi, apakah terjawab atau belum? Boleh open mic, silakan Kak Devi. Kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Minggu depan teman-teman ada podcast edisi kedua, nanti Kak siapa yang ngisi kemarin ya? Nanti ada obrolan teman-teman tentang kesulitan yang dihadapi saat pelaksanaan LD ya. Nah, itu nanti dibahas di minggu depan. Teman-teman pastikan juga datang nanti. Ada juga sosialisasi LD di bulan September. Nah, teman-teman pastikan datang ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ari ini. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Mas Fendi buat materi kita hari ini. Terutama yang terakhir tadi ya Mas Fendi ya, karena mungkin banyak miskonsepsi juga. Aku juga tadi baru belajar terkait sama hal itu. Karena waktunya juga udah malam ya Mas Fendi ya. Ya udah lebih 10 menit ya. Iya, udah lebih 10 menit juga. Ini ada post-test kan ya Mas ya? Ada teman-teman silakan untuk dijawab. Post-testnya ya. Oke, ini mau ditungguin post-testnya atau gimana Mas? Dikerjain aja nanti, ditunggu sampai tengah malam. Oh, oke. Sip. Ini soal post-testnya
udah aku share di kolom chat. Nanti silakan teman-teman untuk dikerjain ya soal postnextnya. Oke, teman-teman silakan. Ditunggu sampai jam berapa, Mas? Jam 12 malam ya, teman-teman. Ya, ditunggu sampai jam 12 malam. Ya, nanti setelah 12 malam itu dikurangi nilainya. Oke, gitu. Oke, ya wes, kayaknya cukup ya Mas Fen ya, karena kita udah terlalu lama juga. Udah malam juga, udah apa bingung mau ngomong Mas Fen, bukan udah nyamanya udah mau pulang. Aku tutup aja nggak apa-apa. Terima kasih kakak-kakak semuanya atas kehadirannya ya. Sekali lagi saya tunggu di sesi berikutnya. Dan Kak Arini juga terima kasih sudah menemani saya di malam ini selaku moderator. Terima kasih Kak Arini. Silakan ditutup Kak Arini. Terima kasih Kak Fendi, terima kasih Kak Arini. Ya, terima kasih buat teman-teman semua dan Mas Fendi, selamat istirahat. Aku tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, berlibur, weekend teman-teman ya. Oke.